Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab keutamaan adzan. Faidah adzan sangat banyak sekali. Salah satunya sudah kita terangkan, seluruh makhluk, baik makhluk hidup atau makhluk mati yang mendengar suara adzan nanti akan menjadi saksi bagi muadzin. Terus muadzin memperoleh pahala salat orang-orang yang datang ke masjid karena adzannya. Berdasarkan keumuman hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Makanya tidak heran bahwa di akhirat muadzin itu orang yang paling panjang lehernya karena kemuliaan. Wajahnya terlihat oleh semua orang. Salah satu di antara keutamaan adzan adalah adzan ini pengusir syaitan. Sebagaimana dalam hadis yang sekarang kita akan bahas, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza nudiya bis salati adbara syaitanu wa lahu durat hatta la yasma' ta'dhin fa idza qudiya nida aqbala hatta idza thuwiba lis-shalah adbara hatta idza qudiyat tathwib aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadha wa udhkur kadha lima lam yadhkur min qabl hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla. Muttafaqun alaih wa tathwib al-iqamah. Bila dikumandangkan azan untuk sholat, syaitan lari sambil mengeluarkan suara durat. Durat adalah suara kentut yang keras. Mungkin dari drut gitu ya. Sehingga dia tidak mendengar azan. Karena suara azannya terkalahkan oleh suara kentutnya itu. Kebayang kencengnya ya. Dalam pendengaran dia, kalau kita tidak mendengar. Apabila sudah selesai azan, dia datang lagi. Untuk apa? Untuk menggoda agar orang tidak melakukan ibadah seusai azan, tidak sholat, tidak zikir, tidak berdoa. Dibibita agar antara azan dan qomat itu mengeluarkan HP, browsing, atau chatting, atau watching, atau yang lain-lain. Apa watching teh? Nonton, buka YouTube, buka apa saja yang menghibur dia antara azan dan qomat. Itu orang-orang yang menjadi korban syaitan. Jadi tidak sholat, tidak berdoa, tidak zikir, tidak baca Al-Quran, tidak melakukan kebaikan. Apabila dikomatkan untuk sholat, syaitan lari lagi. Pas qomat lari lagi. Sehingga apabila selesai qomat dia datang lagi, lalu dia berbisik di antara seseorang dengan hatinya, lalu berkata,
ingatlah anu. Perkara yang sebelum sholat tidak teringat, di dalam sholat jadi ingat. Sehingga orang itu tidak tahu sudah berapa rakaat sholat yang dia lakukan. Lupa jumlah rakaat. Hadis ini muttafaqun alaih. Pernah ada yang mengalami begitu? Mungkin sering dan mungkin semua yang ada di sini ya. Ini bukti berhasil atau suksesnya setan laknatullahi alaih. Dan inilah yang disebut dengan apa yang diterangkan dalam ayat min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas al-khannas. Kata Imam Al-Qurtubi, waswas itu bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di hati, di pikiran, tanpa terdengar suara apapun di telinga. Setan itu kalau berbisik gak kedengaran oleh telinga, tapi isi bisikannya langsung muncul di ingatan kita. Itu yang disebut dengan waswas. Adapun al-khannas berasal dari kata khanasa, artinya kalau bahasa kitanya hit and run. Pukul lalu lari, pukul lari. Dia khannas adalah yang sering bersembunyi, muncul untuk menggoda, setelah berhasil bersembunyi lagi, muncul lagi lalu bersembunyi lagi. Itu al-khannas. Nah, dia bersembunyi bila orang itu zikir kepada Allah Azza wa Jalla, bersembunyi dan menjauh. Karena perkara yang paling dibenci oleh syaitan adalah ibadah dan amal soleh. Sehingga manusia yang paling dibenci oleh syaitan, manusia ahli ibadah dan ahli amal soleh. Sebaliknya, perkara yang paling dicintai oleh syaitan adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Semakin kuat kadar larangannya, semakin dicintai oleh syaitan. Syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat. Makanya syaitan selalu merintahkan orang untuk berbuat keji. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kefakiran kepada kalian dan memerintahkan perbuatan fahsya. Nah, fahsya ini keji. Ketika orang akan infak, akan sedekah, akan menolong orang dengan hartanya, oleh syaitan dibisiki, kamu rugi, kamu miskin, uang kamu berkurang, harta kamu nanti surut. Seperti itu. Sehingga dia mengurungkan niat untuk infak dan sedekahnya. Wa ya'murukum bil fahsya, dan merintahkan kalian untuk keji. Makna keji di sini umum tapi tertuju perbuatan bakhil, alias pelit, alias sedit, alias buntut, kasiran, keket, merengkel, meregehese, cap jahe. Jadi itu bakhil. Itu perintah syaitan laknatullahi alaih. Maka wajib bagi manusia untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia suka, si syaitan suka kalau manusia melakukan apa yang dilarang dan menjauhi apa yang diperintahkan. Itu syaitan laknatullahi alaih. Termasuk salah satu syariat yang diperintahkan adalah azan. Syaitan sangat benci dan tersiksa. Lalu dia pergi menjauh dari tempat azan tersebut sejauh-jauhnya agar tidak mendengar azan. Kalau umpamanya azannya sudah selesai, dia datang lagi dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian dia menyesatkan Bani Adam.
Tadi sudah diterangkan ketika selesai azan, setan datang agar manusia tidak memanfaatkan momen seusai azan. Tidak berdoa, tidak membaca sholawat seusai azan, tidak berdoa seusai azan, tidak sholat sunnah, tidak melakukan amal ibadah, pokoknya digoda. Atau yang sholat digoda supaya ria, supaya amal sholatnya itu tidak khusyuk, supaya tidak ikhlas, supaya sholatnya berubah menjadi maksiat. Bisa sholat berubah menjadi maksiat? Bisa. Pertama, digoda agar niatnya tidak ikhlas. Niat yang tidak ikhlas alias ria adalah maksiat. Diancam oleh azab, fawailul lil musallin. Kedua, digoda agar sholatnya tidak mutaba'ah. Apa mutaba'ah teh? Tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, sehingga tertolak bahkan diazab. Rasul SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal soleh, amal ibadah, tapi caranya, pelaksananya tidak sesuai dengan contoh dari aku, maka amal itu tertolak. Contohnya sholat. Pokoknya setan datang agar orang tidak ibadah. Kalau toh ibadah, digoda agar ibadahnya itu berubah menjadi maksiat, berupa digoda agar ria, tidak ikhlas, agar ujub, agar takabur, agar melakukan kebid'ahan dalam sholatnya. Nah, pada diri para pemuda, sholatnya itu dijadikan ajang heureuy. Heureuy itu apa? Bermain-main. Lagi sholat nyikut, lagi sholat ngedorong, lagi sholat menggoda atau malah melakukan aksi. Bukan hanya anak-anak ini, ya, orang tua juga banyak. Saya pernah dikirimi video aki-aki bertiga sholat berjamaah. Ada yang nge-shoot dari belakang, dah heureuy ya tuh, ya, lagi sujud gitunya, si kakinya itu Noel, nyolek ya, nyolek ke yang di sebelahnya, cek gitu. Atau yang di sebelahnya itu suudon ke yang di sebelahnya lagi. Lalu dia membalas ke orang di sebelah kanan, padahal yang berbuat sebelah kiri. Atau jadi tiluan ia teh selama sholat teh menjadi naon? Aki-aki itu sudah pada tua gitu ya. Apalagi anak-anak muda. Sebenarnya bukan muda atau tuanya, tapi faktor iman, faktor ilmu. Terlebih sholat yang biasa dijadikan ajang untuk bermain, sholat apa? Tarawehnya. Dulu mau kalau ada masjid yang disiplin nggak boleh main, nggak laku itu, kosong. Tapi kalau ada masjid yang ramai, ribut gitu ya, saling dorong, lagi sujud, dibedol kedua kakinya, jadi tiarap. Yang paling parah ada di kampung saya. Dulu di zaman di Selacau dulu. Waktu itu kan masih masjidnya masih panggung gitu. Ada pintu di mihrab, pintu keluar masuk untuk imam. Ukurannya cuma 4 kali 5 meter gitu. Imamnya aki-aki kecil. Pemuda-pemudanya kalau sholat berjamaah 5 waktu nggak pernah datang. Kalau tarawih datang penuh. Ya, pas si aki imam lagi sujud dibekem, dipangku. Makmum nggak tahu. Ini imam lama-lama amat sujudnya. Begitu cengkat loh imamnya sudah ngilang. Dulu ya, dulu.
Anak-anak mudanya yang sekarang, yang dulu berbuat begitu, sekarang sudah aki-aki. Seperti itu ya. Itu setan yang menggoda, datang. Jadi ketika azan sudah selesai, si setan datang untuk menggoda manusia. Ketika dikomatkan, mereka lari lagi. Setelah beres komat, datang lagi. Dan kemudian membisikkan sesuatu ke dalam hati atau pikiran orang yang sholat. Ingatlah ini, ingatlah itu, perkara yang ketika sebelum sholat tidak diingat, di dalam sholat muncul. Sampai barang yang hilang dicari tidak ketemu, ketemunya waktu sholat. Ada yang pernah begitu? Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah didatangi oleh seseorang. Dia berkata, istau'adtu wadi'ah wa nasituha. Aku menyimpan suatu barang di suatu tempat, tapi aku lupa lagi di mana. Apa kata Imam Abu Hanifah? Idhab fatawadda fasalli rak'atain wasatadhkuruha. Kamu pergi wudu, salatlah 2 rakaat, maka kamu akan ingat di mana kamu menyimpan barang itu. Fafa'ala ar-rajul. Orang ini lalu melakukan wudu, lalu salat, betul di dalam salat dia ingat. Kenapa? Berdasarkan hadis ini, kenapa Imam Abu Hanifah menganjurkan untuk salat? Dan beliau menyatakan kamu akan ingat di dalam sholat di mana kamu tunda atau kamu simpan barangmu. Berdasarkan hadis ini, karena setan akan mengingatkan orang kepada urusan dunia yang paling mudah bagi orang untuk mengingat urusan dunia tersebut. Dan yang paling mudah diingat adalah barang penting yang hilang tadi. Oleh setan dibantu. Dan ini waqi atau terjadi dalam kehidupan, termasuk mungkin kita semua pernah mengalaminya. Barang hilang yang dicari ke sana kemari. Tidak ketemu, di dalam sholat keingat. Oh iya, lupa disimpan di anu. Seperti itu ya. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah. Faidah pertama, bayanu fadlil adzan wa annahu yatrudus syayatin. Hadis ini menjelaskan keutamaan adzan, faidah dari adzan yang salah satunya adalah bisa mengusir syaitan. Oleh karena itu, sebagian ulama, sebagian ya, tidak semua ya, ada yang menganjurkan, mensunnahkan, mengadzankan bayi di telinganya ketika si bayi itu baru lahir, dalam rangka mengusir setan yang mungkin ada di sekitar bayi tersebut. Yang lain mengatakan salah satu fungsinya adalah agar hal pertama yang didengar oleh bayi tersebut dalam kehidupan dunia adalah zikrullah. Intinya adzan itu bisa mengusir syaitan. Tapi sekali lagi, ini sebagian ulama. Sebagian yang lain tidak mensunnahkan karena tidak adanya dalil yang mensunnahkan dari hadis yang sahih. Adapun hadis yang menyatakan Nabi SAW mengadzankan Hasan dan Husain ketika lahirnya, sebagian riwayat menyatakan adzan di tangan kiri, kemudian qomat di tangan, adzan di telinga kanan atau qomat di telinga kiri. Hadis itu dhaif. Dulu ya, Syekh Al-Albani rahimahullah kitab Irwaul Ghalil cetakan awal menyatakan hasan insyaallah. Hadis tersebut hasan. Tapi diulang, ditelaah lagi, ternyata ketemu bahwa ada illat, ada cacat di hadis itu, menjadi dhaif.
Kedhaifannya diterangkan dalam Taraju' Al-Albani Al-Wadhihat. Taraju'nya atau rujuknya Syekh Al-Albani baik dari hadis yang dhaif diperiksa ulang kemudian ternyata sahih atau sebaliknya. Tadinya dianggap sahih, diteliti ulang kemudian ternyata dhaif. Termasuk hadis ini. Awalnya dikatakan hasan insyaallah, tapi diteliti lagi ada kelemahan yang menyebabkan ini dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dipakai dalil pokok untuk melahirkan sebuah amalan. Makanya karena tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan itu, tidak disunnahkan untuk mengadzankan bayi ketika lahir. Tapi ada sebagian ulama yang mengadzankannya, ikhtilaf. Jadi kalau antum menemukan ada orang begitu bayinya lahir terus bapaknya adzan, enggak masalah, biarkan, jangan diejek, jangan dibid'ahkan. Karena ada ulama yang mensunnahkan, termasuk Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kalau saya pribadi saya tidak mengadzankan. Semua anak saya tidak diadzankan dari dulu ya. Tapi kalau ada yang adzan, ya biarin aja. Timbul pertanyaan, apakah adzan yang dipakai, yang dianggap mengusir setan ini hanya adzan untuk sholat pada waktunya? Bagaimana kalau bukan pada waktunya? Dan bukan untuk sholat. Seperti umpamanya contoh di sebuah tempat atau di sebuah rumah sangatnya apa ya, angker, ada jinnya. Gimana cara mengusirnya? Apakah bisa dengan adzan padahal bukan untuk sholat? Begitu masuk adzan, padahal waktu sholat masih lama, adzannya bukan diniatkan untuk sholat, dan belum waktunya. Tapi untuk ngusir setan, karena ketika adzan dikumandangkan, setan gimana? Lari sejauh-jauhnya. Ya, sebagian ulama ada yang menyatakan demikian. Karena Syekh Al-Utsaimin menyatakan, lakin dzikrullah ala sabilil umum yatradus syayatin. Zikrullah secara umum itu bisa mengusir setan. Tapi melihat konteks hadis disebutkan idza nudiya bis shalah, bila diadzankan untuk salat. Menunjukkan ada dua hal. Pertama, adzan itu diniatkan manggil salat, yang kedua otomatis dilakukan pada waktu sudah masuk waktu salat. Maka ia bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setan lari sejauh-jauhnya. Adapun untuk mengusir setan tidak pernah ada ayat atau hadis yang menyatakan kalau kamu diganggu setan maka adzanlah. Ada? Tidak ada. Yang ada apa? Ta'awudz. Mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza yanzaghannaka asyaitanu minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu dikenai salah satu gangguan syaitan maka ta'awudlah kamu dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dengan mengatakan dalam salah satu ayat, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka. Atau dalam hadis, siapa orang yang singgah di suatu tempat lalu membaca doa a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi SAW ta'awudz. Oleh ayat juga ta'awudz. Kalau ada syaitan. Bukan apa? Bukan adzan. Dari sinilah mayoritas ulama
menyatakan azan yang bisa mengusir setan adalah azan yang memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama untuk memanggil sholat, yang kedua dilakukan pada waktu sudah masuk waktu sholat. Adapun kalau umpamanya ada orang yang kesurupan, azanin aja di telinganya, maka tidak. Sok coba. Pernah ada ikhwan cerita, rumahnya dari saya, ikhwannya ada nggak di sini? Biasa suka ada. Rumahnya dari saya kira-kira setengah jam lah pakai motor, lamun ngebut mah dengan menerobos gunung bisa 15 menit. Tapi kalau malam ya nggak akan ke gunung, paling muter gitu sekitar setengah jam. Anaknya malam-malam kesurupan, mungkin sekitar setengah 1 jam 1. Diruqyah nggak mempan. Adzanin aja, adzanin. Diadzanin karena adzan mengusir setan. Cuek. Terus. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada efeknya. Sampai bingung. Tapi pas waktu subuh datang, adzan subuh di masjid terdengar, golepak itu anak golepak, jinna kabur. Padahal diadzankan dari tadi malam nggak ada efeknya, ya. Realita menyatakan bahwa adzan yang bisa mengusir setan itu adalah adzan yang apa? Nah, untuk sholat dan dilakukan pada waktu sholat. Pada waktu sudah masuk waktu sholat. Adapun di luar waktu sholat, kalau diyakini ada setan, maka bukan azan, tapi apa? Ta'awudz atau meruqyah dengan ruqyah syar'iyah bila kejadiannya berupa kesurupan dan yang sejenisnya, ya. Atau kalau kita lewat di sebuah tempat yang kita anggap angker, yang diduga kuat ada setan dari kalangan bangsa jin, maka bisa diambil doa dari ayat Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ahdurun, atau dari hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menyatakan kalau salah seorang di antara kalian singgah di satu tempat lalu berdoa dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Kata Imam Al-Qurtubi, hadis ini sahih dirayatan wa riwayatan. Baik dari segi dirayah maupun dari segi riwayah. Dari segi riwayat sanadnya sahih, riwayat Imam Muslim. Dari segi dirayah, isi hadis ini benar. Kata Imam Al-Qurtubi, aku sering bepergian ke tempat angker, ke semak-semak yang banyak binatang-binatang yang berbisa seperti ular, kalajengking, tarantula, atau yang sejenis itu. Dan aku selalu membaca doa ini, nggak pernah dimanfaatkan. Perlu ular banyak, tempat angker banyak, nggak pernah ada sesuatu pun. Sampai suatu saat aku memasuki satu tempat, tiba-tiba gewobok kakiku dipatuk ular. Maka aku pun ingat kesalahanku adalah ketika memasuki tempat itu tidak membaca doa tadi. Biasanya baca, tapi saat itu tidak. Lalai atau mungkin belum sempat, tapi keburu gawok tadi. Apa gawok teh? Dipatuk ular. Akhirnya menyadari, saya belum baca doa ini. Ya, saya ada pengalaman juga. Saya amalkan ini. Ya, di memasuki di tempat-tempat angker sekalipun nggak pernah ada gangguan. Saya pernah berkunjung ke Surabaya. Ada seorang pengusaha kayu gitu, ngundang saya untuk tidur di rumahnya. Biasanya di rumah Ihwan, di rumah saya aja. Ternyata ditempatkan di
kantor perusahaan kayu tersebut di belakang. Ada AC-nya enak, ada kasurnya empuk, ada WC-nya. Itu kan panas ya Surabaya, gitu. Kemudian ya saya berdoa dengan doa itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sampai besoknya nggak ada apa-apa. Besoknya ditanya oleh ada apa Ustadz tadi malam pengalaman? Ada apa-apa tuh? Masa itu tuh angker. Sengaja diparabkeun. Supaya ada gangguan lalu diusir meureunan gitu ya. Kita menerapkan adab-adab sunnah gitu. Ternyata di sana kenapa nggak ada karyawan yang berani tidur di sana, sebab selalu diganggu penampakan dan yang lain pernah dipindahkan gitu. Pernah ada yang ngegusur sampai jatuh. Saya baca doa itu nggak ada gangguan apa-apa, tidak nyangka sedikit pun bahwa itu angker, nggak gitu. Suatu saat ngantor orang malam-malam, mungkin sekitar jam 1 dari pasar. Ini rahasia ya, saya sempat kuli di pasar malam-malam. Nanggung barang, ini nih, sampai bengkak-bengkak. Terus nganter orang, bos saya, ke suatu tempat di rumahnya. Begitu masuk pakai mobil, karena bawa barang digotong. Di depan parkir itu di depan kuburan. Kuburan itu bersih, caang. Caang itu apa? Terang. Rumah orang itu kelihatan dari sini, dari mobil, hanya terhalang oleh kuburan. Tapi akhirnya digotong, muter ke sana. Ketika muter itu gelap dan ada pohon bambu. Sampai di rumahnya lalu saya pamit. Karena muter itu agak jauh, sementara mobil itu kelihatan. Maka saya tidak muter. Saya nyebrang ke kuburan. Karena kuburan itu tidak angker. Kesannya bersih, mungkin suka dibersihkan dan terang. Masuk. Kata kawan saya, jangan lewat saya, itu mah kuburan. Iya tahu kuburan, tapi dekat. Tuh mobil kelihatan gitu ya. Dan gak akan bangun atau. Begitu masuk, lupa nggak berdoa karena memang tidak tepika keungeun, tidak terkesan angker. Kemudian juga bersih ya, kemudian juga terang gitu, kelihatan. Lebih agak takut ke sana karena ada pohon bambu, khawatir ada ular hijau ya, kayak gitulah, khawatir ada ular keinjek terus ngigit gitu. Lebih khawatir ke sana. Akhirnya udah lewat kuburan. Lupa dua hal. Pertama, lupa tidak membaca doa masuk kuburan. Yang kedua, tidak membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammah. Dan nggak ada rasa takut karena memang terang dan bersih gitu ya. Begitu di tengah-tengah kuburan ada dua kuburan yang disatukan oleh keramik bersih. Saya lewat di tengah-tengahnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada sesuatu yang menekan kepala. Alah, kenapa tiba-tiba duk. Apa ini, jantung gitu? Nah, langkah kemudian terasa berat. Saya curiga terkena serangan jantung atau penyakit malam atau apa gitu ya. Tapi rasanya aman-aman saja, tidak punya penyakit apapun. Baru saya curiga, jangan-jangan jin mau masuk. Mungkin tadi lagi ngobrol di sana, kata jong merenya. Nah, barulah saya mulai baca-baca. Ada sesuatu yang menekan masuk. Baca juga nggak bisa, gitu. Tapi pikiran masih utuh.
Masuk ke dalam mobil, dinyalakan, terus ini masih duk, nggak bisa ngomong. Tapi dalam hati saya baca-baca. Waktu itu belum ada radio di Tarbiyah Sunnah Roja, belum ada. Tahun berapa lah? Tahun 90 sekian gitu. 92 apa 93 gitu. Waktu itu sekretariat di Jalan Bima ya. Tahun berapa itu teh? Nah itu, wah, lewat ada orang-orang yang lagi ngariung di pinggir jalan, lagi ngaronda. Saya mau berhenti minta tolong, tapi saya mikir bisa apa mereka? Ini jin gitu ya. Terus nekan, kelihatan kerasa ada sesuatu yang neken. Terus ada kantor polisi, mau masuk minta tolong, tapi polisi bisa apa? Ini bukan penjahat gitu ya. Penjahat sih, cuma kan nggak kelihatan gitu. Ya satu-satunya yang meruqyah dibaca dalam hati, terasa tekanan agak longgar, akhirnya bisa baca, langsung saya baca Fatihah secara keras, baca ayat kursi, akhirnya lepas. Sesuatu yang tadi menekan itu tiba-tiba lepas. Kayaknya jin. Terus saja ngaji di sana sepanjang jalan waktu nyetir itu terus ngaji. Tapi masih terasa seng tuh ada kayaknya masih nempel di mobil gitu. Pas masuk jalan Sudirman malam-malam jam 1 atau jam 2 macet. Parkir itu sampai 3 jalur ya. Ini 1 jalur dan di jalan musik kenceng. Di sana kan tempat-tempat hiburan malam ya, tempat-tempat maksiat. Sampai berhenti sama musik tuh, mulai serangan lagi. Wah, masuk lagi musik itu luar biasa beri kekuatan kepada mereka ya. Saya mikir kalau saya pulang ke rumah gitu ya, masih begitu khawatir nanti ngagujurudkeun kata orang Sunda ngaributkeun. Akhirnya saya belok lalu ke sekretariat yayasan di Jalan Bima waktu itu ya. Ada beberapa ikhwan yang nginep di sana. Langsung saya gedor. Ikhwan buka. Itu kebelet ingin kencing nggak berani ke WC. Kalau ke WC kan nggak bisa zikir ya. Nggak bisa apa? Nggak bisa baca Quran. Akhirnya saya suruh Ikhwan baca Quran. Akhirnya Ikhwan baca Quran. Ada apa Ustaz? Ini saya ada yang nyerang di bangsa jin. Akhirnya setelah reda nggak ada lagi kerasa apa-apa, lah ke WC baru. Semalam itu tidak berani tidur. Nah setelah subuh saya ke masjid, saya minta izin ke DKM untuk azan, saya diizinkan azan. Azan, qomat, imam sekaligus. Pulang dari masjid, udah berdoa seperti biasa karena nggak kuat ngantuk, tibra. Ya, bangun jam 10. Alhamdulillah. Jadi jangan abaikan doa ta'awudz ketika akan memasuki satu tempat yang kita anggap angker. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Jadi ketika saya masuk mau lewat kuburan itu lupa nggak baca doa itu ya. Hanya karena beranggapan tidak angker, terang, bersih. Bahkan di tempat-tempat angker nggak takut sama sekali karena sudah ada doa itu udah yakin. Nggak pernah ada gangguan. Itulah faidah yang pertama. Faidah yang kedua. As-salatu fil jama'ati la yajuzu fiha li jam'in nas ghairul adhan. Hadis ini pun menerangkan bahwa salat berjamaah panggilan untuk mengumpulkan mereka tidak boleh dengan cara apapun kecuali dengan cara azan. Panggilan untuk salat berjamaah. Kita pernah membahas awal mula azan
Sebelum turun syariat adzan banyak yang mengusulkan dengan berbagai macam cara ya. Ada yang dengan trompet, ada yang dengan lonceng, ada yang dengan tambur. Semuanya ditolak. Lalu seorang sahabat mimpi, lalu lahirlah syariat adzan. Dan mimpi sahabat ini ditakrir oleh Nabi SAW. Lalu dijadikan jadi syariat adzan. Maka tidak boleh memanggil orang untuk sholat selain dengan adzan. Gimana adzan ongkoh, yang lain ongkoh ada? Ada. Kokol ongkoh, bedug ongkoh, adzan ongkoh diborongnya. Seolah-olah adzan dianggap tidak cukup. Kan ada 3 ya. Pertama kokol lah, tok 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 tok. Terus dur baru adzan. Penambahan itu urusan dunia, urusan agama. Bedug dan kokol. Pasti agama karena selalu dikaitkan dengan adzan, dengan sholat. Pasti dianggap bagian dari agama, bukan dunia. Kalau itu dianggap bagian dari agama, seolah-olah syariat adzan dari Nabi SAW itu dianggap tidak cukup, harus ditambah biar seru. Dor kokol, dor beduk ya. Maka cukup hanya dengan adzan saja. Faidah berikutnya. Asyaitanu yata'adza min simail adzan fayahrubu minhu ma la yata'adza min ghairihi. Hadis ini menerangkan setan merasa tersiksa dengan mendengar adzan lalu kabur. Lompat sakalompat lampet. Nurugtuk mudun tuturubun subuh-subuh. Murukulub buruk. Dan itu tidak pernah terasakan selain oleh setan. Jin dari kalangan bangsa, setan dari kalangan bangsa jin. Adapun jin-jin muslim tidak merasa tersiksa dengan adzan, bahkan nyaman. Karena di kalangan jin juga ada yang muslim dan mereka juga adzan dan sholat. Termasuk ruqyah bacaan Quran itu baru efeknya besar kepada jin-jin yang kafir. Adapun jin muslim dengan dibacakan Al-Quran ya nyaman seperti orang mukmin. Bahkan mereka juga baca Al-Quranul Karim. Ya. Oleh karena itulah maka setan yang dimaksud adalah jin-jin yang kafir. Jin yang kafir merasa tersiksa dengan mendengar adzan lalu kabur. Itu faidah ketiga. Keempat. As-sara'u baina ahlil iman wa syaitan daimun la yantahi. Hadis ini menerangkan bahwa pertempuran antara orang beriman dengan setan adalah pertempuran yang abadi, yang tak ada akhirnya. Bahkan sampai di akhirat tetap berantem. Sampai di neraka setan berantem dengan manusia yang mengikutinya, saling menyalahkan. Karena nanti iblis kan khutbah di hadapan para penghuni neraka. Terus disalahkan oleh orang-orang. Kata setan, saya cuma ngajak. Saya nggak pernah maksa. Cuma kamu memenuhi ajakan saya. Maka jangan kamu celak saya, tapi celalah diri-diri kalian sendiri. Setan dalam menggoda nggak pernah maksa. Ada nggak pernah? Kamu jangan sholat. Kalau kamu sholat, saya cekik kamu. Ada yang begitu? Nggak ada. Tuh kamu minum ikut mabuk tuh. Kalau enggak awas, dijungjurikan seumur hidup. Ada yang begitu? Tidak ada. Tidak pernah setan maksa, ngancem, enggak pernah. Tapi menipu, mengajak dengan tipuan, menjanjikan kesenangan, menjanjikan kefakiran bila kalian infak dan sedekah, akhirnya enggak jadi. Itu yang dilakukan setan. Kata setan, aku tidak maksa kalian. Aku hanya ngajak, tapi kalian memenuhi ajakan. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela aku, tapi celaklah diri kalian sendiri. Ya, ini terus. Sampai hari kiamat, sampai neraka mereka berantem. Kelima.
As-sara' baina ahli iman wa hizbus syaitan asluhul aqidah wa anna syaitana yahrisu ala ifsadi aqaidil ibad liyudillahum anis sabil. Hadis ini menerangkan bahwa pertempuran antara ahlul iman dengan tentara setan pokok pangkalnya adalah dalam masalah akidah. Setan bersungguh-sungguh merusak akidah manusia agar mereka itu tersesat dari jalan yang benar. Sudah kita terangkan akidah ini fondasi, ya enggak? Dasar berpijaknya seluruh amalan. Kalau fondasinya keliru, salah, seluruh amalan sia-sia, ditolak. Atau jangankan kufur besar, jangankan syirik besar, ada syirik kecil berupa riya, ujub, sum'ah, takabur menyertai ibadah kita, itu menyebabkan ibadah kita gimana? Ditolak dan diazab. Riya itu tidak sekedar menyebabkan ditolak, tapi juga diazab. Capek gawe, teka pakai, barijan diteke. Apalagi syirik besar, apalagi kufur besar, apalagi nifak besar, nifak kecil, kufur kecil, dan syirik kecil menyebabkan tertolaknya amal ibadah dan diazab. Cuma kalau syirik kecil, kufur kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau toh ke neraka tidak akan abadi di nerakanya. Tapi kalau syirik besar menyebabkan murtad keluar dari Islam dan abadi di neraka selama-lamanya. Ya. Maka yang dirusak oleh setan akidah, berusaha menjerumuskan orang kepada kufur atau kepada syirik. Itu yang terbesar. Kalau dengan itu tidak, maka dijerumuskan agar masuk ke dalam perangkap bid'ah. Kalau digoda untuk berbuat bid'ah tidak tergoda, barulah dosa besar. Dosa besar enggak tergoda, baru dosa kecil. Ya, dan seterusnya begitu. Jadi urutannya syirik, kufur, bid'ah, dosa besar, baru dosa-dosa kecil. Itulah langkah syaitan, dan itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Keenam, sautul haqqi idza ala lam yatamakkanil batin min simaihi fayuwalli. Suara kebenaran apabila dikumandangkan dengan nada yang tinggi, kemudian terdengar, niscaya orang-orang yang batil, orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran itu akan berpaling. Seperti berpalingnya setan, kaburnya setan dari apa? Dari azan dan dari qomat. Demikian juga seluruh seruan selain azan, termasuk dakwah. Dakwah itu kan mengajak, menyeru orang dari buruk kepada baik, dari kufur kepada iman, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Itu seruan juga, sama dengan azan. Kalau azan menyebabkan setan lari, kalau dakwah menyebabkan orang-orang yang tidak suka bakal lari, membenci, memusuhi, dan akhirnya mempersekusi. Ada dakwah yang dipersekusi banyak, ya. Itu keberapa? Keenam. Ketujuh, istikhdamus syayatin liasabil mutanawwi'ah wa turuqin syatta liilha'i bani Adam fahuwa ya'rifu ma yushghiluhum an ibadatihim. Hadis ini menerangkan bahwa metode setan dalam menggoda manusia itu beragam dengan berbagai macam cara untuk membuat manusia lalai. Mereka lebih tahu apa yang bisa menyibukkan, mengganggu manusia dari ibadah. Itu tersirat dari satu kalimat dalam hadis ini. Setelah dikomatkan,
dan selesai qomat setan datang lagi lalu membisikkan bisikan kepada hati manusia. Ingat ini, ingat itu. Perkara yang sebelum sholat tidak diingat muncul dalam ingatan di dalam sholat. Sehingga ragu berapa rakaat dia. Yang paling parah, yang lebih parah bukan hanya ragu jumlah rakaat, tapi ada lagi yang ragu ketika sujud. Ini teh sujud pertama pas kedua. Setelah sujud ini teh duduk ataukah terus berdiri lagi? Ada yang begitu? Iya mungkin ada. Kan bingung ya. Padahal sujud teh apa? Rukun sholat. Kalau umpah jumlah rakaat ragu ini 3 atau 4, maka ada solusinya berupa apa? Sujud sahwi. Ambil rakaat yang terkecil, kemudian nanti sujud sahwi di akhirnya. Tapi kalau yang ditinggalkanlah yang rukun, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ketinggalan Fatihah, walaupun karena lupa atau karena lalai, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itu nggak sah, ulangi lagi. Demikian juga sujudnya hanya 1 kali, padahal harusnya 2 kali. Itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, oleh karena itulah maka setan itu menggoda dengan berbagai macam cara. Bukan sekedar lupa jumlah rakaat, bahkan ada juga yang lupa jumlah sujud. Ini sujud yang pertama apa kedua ya? Setelah sujud ini apa duduk apa berdiri? Bahkan ada juga yang lupa membaca surat kedua. Jadi ketika surat pertama, rakaat pertama membaca Fatihah dan surat. Masuk rakaat kedua dia lupa di rakaat pertama tuh tadi membaca surat apa. Sekarang yang rakaat kedua bingung, khawatir mengulang. Ada yang begitu? Padahal mengulang juga nggak apa-apa ya. Tadi kulhu, sekarang kulhu lagi nggak masalah. Tapi lupa tadi surat apa yang dibaca. Sekarang mau saya baca surat ini, takut itu yang dibaca di rakaat pertama. Ada yang pernah begitu di sini? Nah, itu termasuk di antara suksesnya siapa? Syaitan dalam menggoda manusia ya, dengan berbagai macam cara. Inilah penjelasan hadis dan hanya 1 hadis yang bisa kita terangkan di pagi hari ini. Insya Allah hadis berikutnya kita akan bahas di hari Ahad yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika seorang wanita ketika mendengar azan langsung diniatkan sholat, baik itu qabla niatkan sholat, baik itu qabla sholat, setelah wajib boleh kan langsung kerjakan sholat, tidak qomat terlebih dulu. Lalu anak setelah sholat sunat ba'da maghrib tapi sudah terdengar adzan di daerah lain, sedangkan adzan yang biasa dekat rumah belum adzan, apakah sholat anak masih diterima? Jadi ada 2 pertanyaan, ulangi ya. Seorang wanita mendengar adzan langsung diniatkan sholat qabla. Ketika mendengar azan langsung diniatkan sholat qabla. Maksudnya dia sholat ketika azan masih berkumandang gitu? Sebaiknya tidak. Sholatnya sah, tapi mafdhul. Mafdhul itu artinya kurang utama. Karena apa? Dia melewatkan keutamaan menjawab azan. Itu pertama. Yang kedua pasti terganggu dengan suara azan kan? Jadi bagusnya dengar doa azan, jawab dulu, terus berdoa ba'da azan. Sholawat, lalu berdoa ba'da azan, lalu setelah itu sholat qabla ya. Itu yang paling utama. Sebab kalau ketika azan langsung sholat, sholatnya sah.
Walaupun tidak qoblak langsung sholat zuhur umpamanya ketika azan masih berkumandang, karena azan itu sudah menjadi tanda sudah masuknya waktu sholat. Boleh sholat? Boleh langsung. Tapi dia akan terganggu dengan azan. Terus dia juga tidak memperoleh keutamaan menjawab azan dan berdoa setelah azan, bersolawat setelah azan. Ya, jadi sebaiknya dengar dulu azan, jawab dulu, sholawat dulu, lalu berdoa selesai azan, baru sholat. Ya. Bolehkah wanita langsung sholat tanpa qomat? Sebaiknya qomat. Ya, qomat dulu walaupun bagi wanita. Kalau nggak qomat gimana? Ya nggak apa-apa, tapi lebih utama qomat. Anak kalau sholat sunat ba'da maghrib tapi sudah terdengar azan di daerah lain. Azan apa? Sholat sunat ba'da maghrib. Lalu di daerah lain terdengar azan. Maksudnya azan isya gitu? Di daerah lain sedangkan azan di rumah yang biasa dekat rumah belum azan. Apakah sholat ana masih diterima? Kalau sholat ba'da waktunya habis dengan habisnya waktu sholat tersebut. Seperti umpamanya sholat zuhur. Ada ba'da. Sholat ba'da zuhur habis ketika waktu asar sudah masuk. Ba'da maghrib habis waktunya kalau azan isya sudah berkumandang. Ya. Jadi bagusnya kan wirid ba'da sholat tidak begitu lama, tidak sampai sejam, tidak menghabiskan seluruh waktu sholat maghrib ya. Paling beberapa menit, 5-10 menit, setelah itu silakan sholat sunat. Ya. Setelah itu kalau membaca Quran, terus baca Quran. Dalam keadaan si ahwat masih di mukena umpamanya. Jadi jangan sampai seusai sholat maghrib ya wirid, setelah wirid langsung ambil mushaf baca Quran, nanti seusai baca Quran baru sunnah ba'da. Keburu azan isya, keburu habis sudah ya. Bagaimana azan saat penguburan jenazah? Apakah membantu mayit? Tidak membantu mayit dan tidak ada syariat mengumandangkan azan ketika akan menguburkan jenazah. Pertama, azan itu fungsinya apa? Ngajak sholat. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Ya. Bagaimana bisa nyambung ngajak sholat ke mayit dan ke orang yang lagi nguburkan? Ada lagi azan yang ngantarkan jamaah hajinya. Setelah azan harusnya sholat. Hayya ala sholah. Tesarolat itu. Jadi hanya untuk azan saja. Untuk sholat aja. Bagaimana cara ngusir guna-guna atau membersihkan dengan menghalangi toko. Sehingga toko seolah-olah tidak kelihatan oleh konsumen. Kata siapa? Mungkin perasaan pemilik toko. Lalu suudzon, jangan-jangan ada yang guna-gunain gitu ya. Nanya ke dukun, dukun kenapa toko saya nggak ada yang beli? Pasti dihubungkan dengan masalah-masalah yang klinik. Oh ini ada yang guna-guna. Sakit pinggang datang ke dokter, ke dukun. Oh ini ada yang guna-guna. Tuh lihat dicabak tuh. Cucunguk kecoa, ada yang begitu padahal udah siapin kecoa itu. Kemarin ada akhwat yang telepon, Ustaz saya kemarin dibekam. Anehnya begitu dibekam, di dalam darah yang ada di sedotan alat penyedotnya ya ada rambut banyak. Apakah itu ada yang guna-gunain? Saya tanya sebelumnya ada keluhan apa? Enggak, cuma begitu dibekam. Saya bilang nggak mungkin ada rambut dari darahnya, bahaya tuh. Terus kan saya tanya, sama pisau disilet atau sama jarum? Sama jarum. Berarti lubangnya itu apa? Kecil, masa rambut keluar dari sana?
Hanya disedot, numpuk di tempat sedotannya. Nggak mungkin. Kalau ada harus diberdoa gitu satu ya. Tapi anak lihat sendiri Ustaz. Lihat di mana? Ya lihat di alat sedotan. Coba lihat. Mungkin si orang yang ngebekamnya itu masukin dulu rambut tuh ke alat bekamnya, kemudian disedotkan. Bercampur darah. Tuh ada rambutnya. Banyak rekayasa. Agar apa? Agar dianggap hebat, dianggap super. Ini penangannya khusus, bayarnya gede. Ada kan yang pernah masuk tim ustadz yang berkedok dukun, kedukun yang berkedok ustadz gitu ya. Oh ini ada ini guna-guna tuh, ada kecoa. Para kecoa sudah disiapin tuh. Akhirnya kaget. Siapkan ini kita mau ke rumah. Rumahnya harus dibersihkan. Kalau mau dibersihkan rumah mah panggil cleaning service saja. Bukan dukun. Jadi kalau toko nggak laku, jangan dulu dituduh bahwa itu adalah guna-guna. Suudon ke jin, kata jin saya betul naon di suudonan terus. Pertama, mungkin kurang strategis. Kedua, mungkin harganya kemahalan. Ketiga, mungkin nggak ramah si pelayanannya ya. Umpamanya kucem, nggak ada senyum dan seterusnya ya. Ini serius nggak mau beli, bawa nggak gitu. Ya udah orang jadi kabur ya. Mungkin aspek-aspek itu, metodologi pemasaran, bagaimana agar laku bisa menarik pelanggan, mungkin tidak diterapkan. Keramah tamahan, kebersihan, perhatian ya dan seterusnya. Itu yang menyebabkan tidak ada yang datang ke toko kita. Bukan tidak kelihatan, masa segede itu nggak kelihatan. Tapi andai benar ada yang ngeguna-gunain. Pertama, kalau ada buhul atau benda yang diberikan digantung, buang bakar, ya ambil bakar. Kedua, diruqyah saja, pakai baca Al-Quran di sana, ya. Kemudian diruqyah, bacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam toko itu, mengelilingi toko itu. Kalau ada orang yang menyimpan satu barang tertentu di sana, ditancapkan, dicurigai, ambil, bakar, bismillah, gitu ya. Maka insya Allah pengaruhnya dengan sendirinya hilang. Dan praktek seperti itu ya ada mungkin pedukunan. Berlaku dalam hal dagang, bahkan berlaku dalam olahraga sepak bola. Si gawangnya disimpan sesuatunya, telur kayak atau apa gitu, itu diserang habis-habisan, teka bobolan tuh. Entah gimana, susah saja. Bola sudah lurus juga belok, mengarah ke gawang belok, jadi ke tiang. Setelah ditemukan ada benda telur, diambil, pecahkan, baru gol. Ada yang begitu? Ya, mungkin ada unsur jinnya, iya, ya. Jadi alatnya, bukulnya itu yang dihancurkan. Nanti pengaruhnya insya Allah hilang. Tapi sebelum itu jangan suudzon dulu ya. Tingkatkan pelayanan, kebersihan, keramah tamahan, harga ya. Bila perlu kasih diskon, kasih hadiah agar orang tertarik. Ustaz, doakan saya, saat ini sedang terkena penyakit futur. Futur itu lemah iman ya. Semoga dapat kembali ke jalan yang lurus. Ya, semoga ikhwan yang bertanya ini Allah beri hidayah ya. Agar imannya diperkuat, diberi hidayah untuk beramal soleh, menjauhi dosa dan maksiat. Dan demikian juga yang lain semuanya. Izin bertanya, apa hukumnya menyetel murotal di rumah seharian sedangkan kita sambil melakukan kegiatan berbincang memasak? Boleh selama tidak madarat. Madarat itu umpama tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu penghuni lain yang ada di sana. Mungkin ada yang tidur, ada yang sakit, ada yang belajar ya. Kalau sampai menimbulkan gangguan maka tidak boleh. Saya ingin mengoleksi robot
Gundam. Apa itu Gundam? Kartun. Berupa apa, binatang, orang? Orang. Nggak boleh. Apakah hal tersebut mubazir atau sia-sia? Dua-duanya. Mubazir dan sia-sia. Ngapain? Lebih baik infakkan ke ma'had ya, agar cepat selesai. Itu sampai ke akhirat. Kalau robot mah setahun 2 tahun hancur ya. Saya khawatir tidak mendapat kesempatan ini lagi. Istri saya berteman dengan seorang muslimah yang bila dalam pekerjaannya temannya tersebut melepas jilbab dalam kurung pramugari. Iya, belum pernah lihat pramugari pakai jilbab ya. Kalau toh pramugari untuk umroh juga jilbabnya ya gaul, kadang-kadang lehernya kelihatan. Apakah status uang gajinya haram? Kalau mengharuskan dia membuka aurat, haram bagi dia membuka aurat selama bekerja ya. Kalau secara syar'i pekerjaan itu haram bagi dia, hasilnya juga haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, haram juga hasil dari sesuatu itu. Apakah istri saya ikut berdosa bila ditraktir makan atau diberikan hadiah? Kalau kita ditraktir, itu traktiran itu hadiah. Hadiah statusnya halal. Nabi SAW suka menerima hadiah dari orang Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi saat itu pekerjaan utamanya rentenir. Jadi selama makanan, barang, uang yang sampai kepada kita melalui proses yang halal, maka itu halal. Walaupun orang yang ngasih itu umpamanya dari yang haram. Contoh, kita dagang bala-bala. Ada pegawai bank beli rentenir. Dia haram kan uangnya? Beli bala-bala ke kita. Diterima enggak? Terima. Karena proses sampainya uang itu kepada kita melalui proses jual beli yang halal. Bala-balanya haram bagi dia. Karena dibeli dari uang haram. Uang yang sampai ke kita halal karena melalui proses yang halal, yaitu proses jual beli. Ya, seperti itu. Jadi selama proses datangnya uang itu ke kita melalui yang halal, halal. Baik jual beli, pinjam meminjam, yang tanpa bunga, hadiah menghadiahi, itu semuanya halal. Ustaz, ana hijrah sejak 2 tahun lalu. Sebelumnya saya belum memakai hijab dikarenakan ana saat itu non muslim. Hijrah 2 tahun lalu. Sebelumnya saya belum memakai hijab karena waktu itu non muslim dan KTP seumur hidup. Oh, di KTP-nya agamanya bukan Islam ya. Ana sudah jadi sebelum ana hijrah. Ana sudah jadi sebelum ana hijrah. Jadi apa? Oh, KTP-nya sudah jadi sebelum masuk Islam gitu ya. Untuk fotokopi di KTP anak tidak pakai hijab, apakah itu akan menjadi dosa jariyah? Saya pikir bisa coba ke kecamatan ya, bilang datanya ada yang berubah, termasuk yang pindah alamat di KTP-nya rubah ya kah? Tapi nik tidak berubah ya. Datang ke kecamatan ada data yang berubah, yaitu agama. Agamanya dulu saya bukan Islam, sekarang Islam. Fotonya dulu saya nggak berhijab, sekarang berhijab. Bisa, insya Allah bisa ya. Bisa.
Saya juga pernah mengurus data KTP anak saya yang salah. Bisa ya. Jadi dirubah namanya. Mohon nasihat bagi ikhwan yang masih mencukur jenggotnya. Jangan dicukur, dosa lo. Maksiat ya. Tambah ganteng berpahala. Kenapa jadi jelek dan berdosa? Salah pilih itu. Orang yang salah pilih dalam urusan lain menderita 5 tahun. Ini salah pilih sikap ya. Udah ganteng berpahala dirubah jadi jelek dan berdosa. Jika ada manusia yang berperilaku ahli maksiat seperti syaitan, apa boleh bertawud? Enggak, karena itu untuk siapa? Untuk setan dari kalangan bangsa jin. Adapun setan dari kalangan bangsa manusia, kita ta'awud di depan orang kafir gitu, cuek, nggak ada pengaruh ya. Apa harus dalam hati? Sebab kalau saya ucapkan yang kenceng, khawatir tersinggung. Kenapa kamu ta'awud? Karena ada kamu. Ada juga yang itu canda mungkin. Tapi kalau ya itu serius ya enggak ngaruh ta'awud. Ayat kursi dibacakan di hadapan orang kafir. Apa kepanasan? Tidak. Yang dimaksud adalah orang jin kafir ya, setan dari kalangan bangsa jin. Juga jangan dipakai bercanda ayat. Umpamanya kita berada di tempat ruangan yang pengap, panas, di luar sejuk. Ada ikhwan yang datang, masuk. Terus dia ngomong, wah kok di sini panas ya? Lalu kita ngomong, kan saya barusan baca ayat kursi. Kenapa diemnya? Nggak paham ya? Paham apa tidak? Kenapa diem itu? Saya duga tertawa, saya salah. Kan saya baca ayat kursi. Itu maksudnya apa? Menganggap dia setan. Ya. Ada 2 hal yang keliru. Pertama, menganggap dia setan. Walaupun hanya bercanda. Yang kedua, menjadikan ayat kursi sebagai mainan. Duh, kok di sini panas, saya merasa panas, di luar mah adem. Nah, kan saya barusan baca ayat kursi, makanya kamu kepanasan. Jangan bercanda seperti itu. Bolehkah saya memberi nama Sa'ad bin Abi Waqqas As-Sundawi? Sa'ad itu namanya, Waqqas itu bapaknya. Abi Waqqas itu bapaknya, karena bin itu adalah bin itu anak. Sa'ad anak Abu Waqqas. As-Sundawi nisbat kepada suku. Orang Sunda berarti ya. Ya, kalau dia orang Sunda boleh As-Sundawi. Tapi itu bukan nama. Sekali lagi itu nisbat. Al-Bukhari itu bukan nama, tapi nisbat dari Bakhor. An-Nawawi itu bukan nama, tapi nisbat dari desa Nawa. Ya, Al-Qurtubi itu nisbat ke tempat dia lahir. Cordova ya, Qurtubi. Sundawi artinya orang Sunda, itu bukan nama, tapi apa? Nisbat, ya, bukan nama. Ya, jadi antum yang orang-orang Sunda boleh di belakangnya dipakai iming-iming, dipakai nisbat As-Sundawi. Dan As-Sundawi ada ulama di Madinah yang ada yang nisbat ke Sundawi, As-Sundawi. Dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 10 tahun lalu, ada syekh dari Madinah ke sini, profesor, namanya Syekh Koskori. Ketika ketemu saya, ngisi di sini juga di masjid ini ya, saat itu ngisi di masjid ini. Saya yang menerjemahkan waktu itu. Ketika saya tahu As-Sundawi, oh As-Sundawi itu ini ya, oh iya, kenapa gitu? Ada teman saya As-Sundawi.
Dia juga profesor di Madinah, di Universitas Madinah. Ternyata kakek buyutnya dulu orang Sunda. Ya. Terus ke sana nikah sama orang Sunda, terus melahirkan anak-anak. Ya, anak-anaknya hidup di sana di Madinah. Jadi orang Saudi. Tapi karena kakeknya orang Sunda, terus nurun As-Sundawi. Jadi As-Sundawi tidak hanya ada di Bandung. Dan saya bukan orang yang pertama kali diberi nama laqab As-Sundawi. Ada yang sebelumnya ya, yaitu orang Madinah. Cukup sampai di sini aja. Insyaallah kita jumpa kembali hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.